Kisah asmara Ayu Ting Ting seolah tak pernah sepi dari teka-teki. Setelah berkali-kali menelan pil pahit kegagalan cinta, kini publik kembali dikejutkan dengan kemunculan sosok pria misterius yang mendadak masuk ke lingkaran terdalam keluarga sang pedangdut. Bukan sekadar rumor biasa, pria ini kepergok gandengan tangan di bioskop hingga hadir mengenakan baju seragam putih di acara akikah keponakan Ayu di Depok. Lantas seperti apa ramainya warganet yang mengulik pria misterius tersebut hingga mendapatkan fakta bahwa sosok tersebut bernama Kevin Gusnadi, di mana bukan orang sembarangan di dunia pemerintahan. Lantas seperti apa pula ahli tarot kondang Denny Darko pun langsung mencoba menelisik masa depan Ayu dan Kevin lewat ramalan kartu tarot. Lalu bagaimana dengan respon Ayah Ojak melihat sang putri kini mulai lagi dekat dengan seorang pria? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dunia maya belakangan ini kembali dihebohkan dengan sebuah kabar mengejutkan dari pedangdut papan atas, Ayu Ting Ting. Ya, baru-baru ini beredar luas sebuah foto di media sosial yang langsung mencuri perhatian netizen hingga menjadi viral. Foto amatir tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang memiliki kemiripan wajah sangat kuat dengan Ayu Ting Ting. Menariknya, perempuan di dalam foto itu tidak sendirian, melainkan sedang asik berjalan bersama seorang pria. Netizen pun langsung ramai berspekulasi dan menyebut-nyebut bahwa sosok pria misterius tersebut sangat mirip dengan Kevin Gusnadi. Mengetahui kabar kedekatan Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi, ahli tarot kondang Denny Darko pun langsung mencoba menelisik masa depan keduanya lewat ramalan kartu tarot. Berdasarkan hasil pembacaan kartunya, Denny Darko mengungkapkan bahwa Ayu dan Kevin sebenarnya sudah saling mengenal dan mengetahui latar belakang satu sama lain. Kendati demikian, Denny menegaskan bahwa untuk saat ini, jalinan hubungan di antara keduanya masih sebatas kedekatan biasa dan belum mengarah ke hubungan yang romantis atau komitmen yang lebih serius. Sepertinya mereka ini dijodohkan, tapi kenalnya itu nggak dalam waktu dekat beberapa ini, jadi kayak mereka akhirnya melakukan keputusan untuk ketahuan kan ke gap nonton bareng, terus jemput keponakan yang kemarin itu ya. Ini satu hal yang merupakan satu kesinambungan dari satu hubungan yang tadinya cuman temennya temen, terus kemudian menjadi saling kenal dan akhirnya lebih akrab lagi. Tapi kalau saya katakan, apakah ini adalah hubungan yang termasuk sudah pacaran? Saya bilang belum. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Onsu, mereka ini masih dalam penjajakan. Ruben Onsu mengatakan kalau Ayu Ting Ting ini sudah serius benar, dia pasti akan ngomong sama Ruben. Walaupun saya kurang setuju dengan hal itu karena orang yang beberapa kali gagal, kadang-kadang mereka ini bukan saat mereka itu pas sudah jadi baru ngomong, tapi mereka itu bahkan takut, bahkan setelah jadi pun mereka ini takut ngomong. Tapi untuk yang ini saya setuju dan saya rasakan bahwa mereka ini masih saling penjajakan. Yang artinya bisa saja banyak hal yang dipertimbangkan dan ada keberatan-keberatan terhadap beberapa hal. Sebenarnya ini sangat potensial. Kita melihat walaupun ini bertentangan dengan apa yang kemarin saya ramalkan, karena saya melihat seseorang ini yang akan menjadi jodoh Ayu Ting Ting ini usianya akan lebih dewasa, ini 2 tahun lebih muda. Dan seorang pengusaha. Kita tahu ini politikus, walaupun politik pasti berusaha juga ya. Tapi sayangnya masih ada kehadiran 2 orang tua dari kedua belah pihak yang membuat persentase kans mereka bersatu ini mengecil. Bukan artinya kedua-duanya secara belak-belakan mengatakan tidak setuju, enggak, saya nggak bilang seperti itu. Walaupun di dalam hati mungkin ada hal itu ya. Nah, tapi intensitas ikut campurnya ini loh yang harus dikurangi jika ternyata apa yang diharapkan untuk terjadi ini diharapkan terjadi. Jadi agar mereka ini beneran bareng, itu kayaknya memang harus dalam kondisi yang dimana si Kevinnya ini harus tinggal sendirian,
Ayunya pun ini tinggal sendirian seperti itu. Lebih lanjut, Denny Darko melihat melalui kartu tarotnya bahwa di dalam hati kecil keduanya memang ada niat dan ketertarikan untuk terus melanjutkan hubungan ini ke arah percintaan yang lebih dalam. Namun, untuk saat ini baik Ayu maupun Kevin memilih tidak terburu-buru. Mereka masih menikmati proses untuk saling mengenal karakter satu sama lain dengan lebih matang demi melangkah ke jenjang yang serius. Terkait penerawangan tersebut, beginilah ungkapan langsung dari Denny Darko. Ingin bersama, ingin berusaha untuk menemukan satu hal yang bisa di matchingkan. Dan so far so good, baik-baik saja. Tapi kembali lagi di sini, orang tua ini harus sangat bijaksana untuk kalau bisa minggir dulu, lebih jauh dari frame bahkan mungkin agar mereka ini itu memiliki kans lebih besar untuk bisa bareng. Jadi ini adalah satu keharusan agar hubungan ini bisa langgeng dan menuju ke pernikahan. Karena jika ternyata orang tua ini masih akan ada orbiting ya di sekitarnya ini tadi, ini akan membuat kemungkinannya ini jauh akan mengecil. Saya kira akan diresmikannya ini dalam kondisi pertunangan atau pernikahan. Nggak ada pacaran atau sebagainya. Terutama saat ya mereka berdua ini menjaga perasaan si Bilqis ini tadi. Maka hakim yang sesungguhnya ini adalah Bilqis Humaira Rozak ya, yang akan menentukan siapa yang akan cocok sebagai suami dari ibunya. Karena saat ini yang Ayu lihat, ini lebih kepada orang yang akan bisa menjadi ayah sambung dari Bilqis ini tadi, yang memang pasti akan sangat mendambakan sosok ayah, karena ya ayah yang dia lihat adalah sang kakek ini tadi saja selama ini. Sebagai orang terdepan yang selalu vokal dan pasang badan mengomentari setiap kedekatan Ayu dengan beberapa pria, Ayah Ojak pun langsung menjadi buruan utama. Saat diberondong berbagai pertanyaan oleh awak media terkait isu kedekatan putrinya dengan Kevin Gusnadi, Ayah Ojak memilih untuk bersikap lebih tenang seperti biasanya. Dan seperti inilah ungkapan langsung Ayah Ojak kepada awak media saat ditemui kemarin. Doanya aja ya. Doanya aja ya, seperti apa sosoknya. Ya doanya aja ya. Sosoknya gimana ya? Gimana ya sosoknya ya? Iya gimana, saya udah dikenalin keluarga belum sih? Dikenalin belum sih ya? Sebelumnya, Ayah Ojak juga sempat menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang selama ini begitu tulus menyayangi putrinya. Secara khusus, ia mengapresiasi para penggemar setia Ayu. Tak hanya kepada fans, Ayah Ojak juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada rekan-rekan selebritas yang selalu solid memberikan dukungan untuk karier Ayu. Terima kasih yang udah mendukung anak ayah, baik Ayu Ting Lisius dan yang di luar Ayu Ting Lisius, buat emak-emak, anak-anak muda semua dah fans Ayu yang di luar juga para artis yang mendukung anak ayah. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan yang terbaik dan juga dapat balasan pahala yang berlipat ganda pastinya. Amin selalu, karena anak yang betul-betul berbakti, sayang sama keluarga, sama orang tua. Alhamdulillah selalu Allah jaga dan dikabul sama Allah. Pesan ayah, jaga diri kamu baik-baik dan tetap menjadi Ayu dan Ayu yang dulu, jangan sombong, itu aja. Terharu banget, iya Masya Allah sampai merinding kalau ingat Ayu Ting Lisius itu ya 15 tahun ini berkarya selalu di sampingnya dan paling gardu terdepannya buat anak ayah. Terima kasih buat Ayu Ting Lisius. Yang di luar Ayu Ting Lisius pun Masya Allah, kita nggak nyangka yang sayang sama Ayu banyak banget. Semoga semuanya sehat. Kondangan bareng di pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Lantas seperti apa Ayu Ting Ting dan Boy William kembali pamer kemesraan lewat unggahan kompak di media sosial yang bikin netizen baper maksimal? Seperti apa pula Boy William mendadak beri kejutan manis di konser tunggal Ayu Ting Ting hingga aksi kecup mesra di atas panggung yang sempat bikin gempar para penonton dan warganet. Beberapa
waktu lalu, publik kembali dibuat baper saat melihat momen pernikahan pasangan fenomenal El Rumi dan Syifa Hadju. Pasalnya, Ayu Ting Ting dan Boy William terlihat hadir bersama dalam acara sakral tersebut dan kompak mengunggah momen kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing. Seperti inilah potret kebersamaan yang penuh kehangatan antara Ayu Ting Ting dan Boy William saat menghadiri pesta pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Ketika ditemui seusai acara dan diberondong pertanyaan oleh awak media mengenai kehadirannya yang menggandeng Ayu Ting Ting, beginilah respon santai dari Boy William. Kedekatan antara Ayu Ting Ting dan Boy William memang sudah sering terekam di berbagai momen spesial. Salah satunya yang paling membekas adalah saat konser tunggal Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu yang tiba-tiba dihadiri oleh Boy William. Suasana konser berubah menjadi luar biasa heboh saat Ayu mengundang Boy William untuk naik ke atas panggung dan membawakan lagu bersama. Puncaknya, di akhir lagu, Boy memberikan kejutan dengan mencium kening Ayu lalu memeluknya dengan hangat. Tak tinggal diam, pedangdut asal Depok ini pun langsung membalasnya dengan mendaratkan ciuman di pipi Boy. Terima kasih. Ayu Ting Ting, selamat buat Ayu Ting Ting, tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Ayu Ting Ting. Sukses selalu buat kamu, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di bagian konser aku hari ini. Aku senang banget sekali. Yuk, salim. Selanjutnya seperti apa optimisme Ayu Ting Ting dalam menata masa depan kariernya di sepanjang tahun 2026 yang selalu ingin tetap bersinar? Benarkah doa kelancaran urusan ini juga menjadi sinyal kesiapan Ayu melangkah ke babak kehidupan yang baru? Status hubungan antara Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi hingga kini memang masih menjadi teka-teki besar dan terus menggulirkan misteri di kalangan publik. Bagaimana tidak, dalam hitungan bulan, pelantun lagu Alamat Palsu ini bakal merayakan hari ulang tahunnya yang ke-34 yang jatuh pada bulan Juni nanti. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Ayu selalu rajin menyelipkan doa khusus meminta petunjuk jodoh setiap kali merayakan pertambahan usianya, maka momen ulang tahun Ayu di tahun 2026 ini justru menyisipkan tanda tanya besar bagi netizen. Apakah di tahun ini sosok Kevin Gusnadi yang akan menjadi jawaban nyata dari untayan doa yang selalu Ayu panjatkan di setiap ulang tahunnya? Ya berdoa tetap, meminta tetap sama Allah. Cuma kan kembali lagi ya, semua Allah yang menentukan. Jodoh semuanya kan kita nggak pernah tahu kan. Ya nanti kalau misalnya ada jodoh juga pasti kita lihat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.